Masih pagi Pak, masih pagi. Banyak sekali. Iya. Kedinginan Pak di dalam Pak. Baru mandi Pak. Saya nggak puas siang di kota di sana. Harusnya pagi-pagi dari keluar. Iya. Enggak, mulai minggu depan pagi keluar itu aja sampai siang makan. Hah? Oh iya. Bisa. Siapa tuh? Enggak ya betul tak. Mobil. Mobil satu mobil yang untuk ini disiapin. Wah, yang putih Pak ya. Yang putih. Muat tuh pakai Pak. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Oh, kondangan. Iya betul. Dipakai untuk apa? Iya, Sayang Pak kalau dipakai. udah. Ya. Pak, tadi pembahasan dengan BNPB gimana Pak? Dengan BNPB. Apa? Penanggulangan bencana Pak. Oh ya, intinya beliau-beliau ingin agar kita ada sebuah rencana yang konkret di lapangan untuk tanggap darurat nanti gitu. Jadi disiapkan betul. Siapkan lapangannya dan kita memang setuju bahwa lapangan harus disiapkan untuk itu. Jadi persiapannya gimana Pak? Jadi yang disiapkan apa saja? Ya semuanya, bagaimana cara-cara menyiapkan logistiknya, menyiapkan perahu karetnya, menyiapkan tempat evakuasinya, tetapi betul-betul kepastiannya itu betul-betul diberikan ke kelurahan, ke lapangan itu. Mana tempat untuk ngungsinya, perahu karetnya di situ jumlahnya berapa, harus dipastikan itu betul-betul terdesain sejak awal dan saya kira memang itu yang kita inginkan. Kalau saya kerja lapangan ya seperti itu. Anggarannya gede. Anggarannya tanya ke dinas, saya nggak ngapalin. Ada yang modifikasi cuaca ya Pak? Ya, dan terutama memang saya minta kita menyiapkan yang modifikasi cuaca. Mau kita mulai dari bulan Januari, Februari, Maret. Memang anggarannya besar dari DKI, tetapi dari pengaman yang kemarin yang kita lihat dan tadi dari laporan dari BNPB itu memang memberikan pengaruh yang besar. Laporannya sudah hujannya tinggi. Mengurangi hujan dan menyisihkan hujan ke daerah lain atau ke laut. Koordinasinya gimana Pak? Anggarannya dari kita ya. Berapa Pak? Tadi dihitung dari BNPB kira-kira 18 dan itu di Seluruhnya dari cover dari kita. Sudah ada posnya gitu. Iya, tapi ini kan sekali lagi ini kan masih belum persetujuan dewan. Nanti Pernyataan tanggap banjir sendiri dikeluarkan kapan Pak? Pernyataan surat tanggap banjir. Ya nanti toh masih belum tentu ada banjir. Perkiraannya memang sudah ada banjir besar Pak nanti. Perkiraannya diperkirakan dari laporan BNPB. Kalau dari prediksi hujan itu deras tidak sampai menimbulkan banjir yang besar. Pak, Soal ada ini Pak, kan, Pak, kalau itu koordinasi dengan Banten dan Jawa Barat, dengan Jawa Barat dan Banten. Ya itu urusannya badan kalau penanggulangan BNPB ya Pak ya. Pak, di beberapa tempat Kalau- Pak masih kekurangan jalur evakuasi Pak. Misalnya di Kampung Pulau ada tiang-tiang buat itu yang nanti di lapangan akan dimulai bulan November, akan dilihat dan dipraktekkan dan disimulasikan di lapangan. Udah. kalau sekarang kan sebelum dikeruk 37% Pak. Apanya? Ya. Kalau ini kan kita melihat lapangannya toh ya. Kalau lapangannya nggak membutuhkan ngapain. Tapi memang sebelum. Oh, oke. Pak, soal penghapusan pajak Perda Warteg atau untung ruginya sih Pak, ada penghapusan pajak Apanya? Perda Warteg warung Tegal itu dihapus pajaknya. Apa untung ruginya sih Pak kalau misal dihapus pajak Perda Warteg? Untungnya untuk siapa? Maksudnya itu kan bakal ada Ya ini kan usaha-usaha kecil, ya kan usaha-usaha kecil itu harusnya mestinya ada pembinaan, ada suntikan, bukan malah dipajeki. Saya berbicara itu yang warteg-warteg yang kecil betul loh, karena memang ada 1-2 warteg yang gede, namanya warteg tapi semua sudah gede, ya itu di luar itu loh ya. berarti yang kecil pendapatannya berapa per tahun tuh Pak kira-kira? Wah nggak hafal, pokoknya yang kecil udah kecil kan kelihatan, warteg kecil kan kelihatan. dikasih insentif berapa Pak mereka? Wah,
kasih deh. Mestinya kok ini kita ini mau berusaha dulu untuk mengajukan ke Dewan agar itu dihapuskan dari perda kita gitu loh. Pak, di Waduk Pluit Kayak kita ini uang gede-gede banyak yang sedang-sedang aja banyak objek pajak yang lain belum tergarap mengurusi yang wajib. di Waduk Pluit itu Pak, masih ada bangunan. Dalam proses. Masih ada bangunan yang baru dibangun Pak. Katanya nggak boleh ada bangunan di depan Waduk Pluit Pak. Ya, Waduk Pluit itu kan ada warga yang membangun bangunan baru. Katanya nggak boleh ada bangunan Di mana? Di kampung apa namanya itu yang di depan sisi sebelah baratnya itu yang tempat kemarin direlokasi tuh di depannya itu ada bangunan-bangunan baru Pak. Apa bangunan baru apa itu? Yang baru Bangunan dibangun mana? sama warga Pak. Rumah-rumah. Tidak ada, saya baru dengar. Itu gimana Pak? Nggak ada maksudnya akan Nggak boleh, direlokasi nggak boleh, dulu? nggak boleh. Nggak boleh. Semuanya akan direlokasi kan di situ. Semuanya tidak Iya. Nggak Pak nanti Pak kalau yang bangun lagi Pak? Akan dibangun diproses lagi nggak itu Pak? gimana Pak? Nggak tahu. Mau Saya dirasakan belum, dulu, Pak. saya belum tahu lapangannya. Saya belum komentar kalau belum tahu lapangan. Bahkan kalau sebelum dikeruk Pak, sungai menangkap cuma 37% Pak. Kalau sebelum di Bapak kok temen ngaca sih? Jawabnya ke sana, memantau gitu. sebelum dikeruk kan cuma menangkap 30%, 37% air. Kalau sudah dikeruk sekarang Yang mana? yang semuanya Pak total kan Oh nanti Sudah ada hitungannya tanya hitung-hitungan, ke Pak. kepala DSPU. Tanya ke Pak, sisi kepala utara DSPU. istana kok yang istana Pak nggak mau dikeruk, kenapa tuh Pak? Istana negara nggak mau dikeruk kalau bagian itu untuk dijadikan sumber resapan. Nggak mau diteruk gimana? Iya Pak, Sumber resapan digali maksudnya? Digali Pak maksudnya. Oh, yang di sana sudah dibuat sumber resapan ke Kementerian PU kok. Oh gitu, jadi alasannya itu ya Pak ya? Bukan urusan kita. Bapak kan masuk Wall Street Journal, Pak. Apa? Masuk Wall Street terus? Journal. Ditulisnya katanya what we've seen in Indonesia is extraordinary, katanya Bapak luar biasa. Terus tanggapannya apa? gimana? Luar biasa apanya? Ya, semuanya Pak kerjanya. Besukan dan segala macam. Ya, Katanya apa tuh? nggak umum untuk memimpin Enggak daerah. umum. Biasa-biasa aja. Pak, ngapain kan tinggal menghitung hari ini Pak? Apa gitu loh? Seneng nggak Pak? Biasa-biasa. Seneng nggak Pak masuk Wall Street Journal? Biasa-biasa saja. Kita juga biasa-biasa saja. Oke. Dalam ini kan jelang 1 tahun Bapak kita tanggal 15, tanggal 16 ya. Hah? Ada apa? menjelang 1 tahun. Tahu diapain? Program Ulang tahun nih. Iya. Ada berapa Kira-kira ada evaluasi apa aja Pak? Hah? Evaluasi apa aja? program yang dijalankan dan berapa persen yang belum Pak, mana aja gitu loh Pak. Biar Pak Berapa kayak persen? kemarin Pak. Wah, problemnya di sini bergunung-gunung di persentase. Ya dilihat aja lah progresnya sendiri. Nanti masyarakat kan menilai. Kalau di survei ya dilihat aja tingkat kepuasan dari masyarakat seperti apa. Nanti akan kelihatan. Selama ini ada kendala nggak sih Pak dalam menjalankan program-program tersebut? Ya ada. Kalau Bapak sendiri merasa puas nggak Pak dengan Apanya? Yang soal terbentur sama pusat itu Pak, masa nggak dianggap kendala Pak? Nggak dianggap kendala gitu. Apa? Yang misalnya mau menangani kemacetan tapi ada mobil murah itu kan kendala juga. Ya nggak apa-apa toh. Nggak kenapa? Jadi itu bukan dianggap kendala ya Pak? Ya sedikit. Pak kalau menurut Terus Bapak angkanya gimana Pak? Ya yang penting itu aja. Monorailnya udah di MRT-nya udah dimulai udah. Itu aja. Ngapain kita harus mengeluh gara-gara mobil murah? Kalau dari Yang penting carikan jalan keluarnya udah. Tahun depan kira-kira apa nih Pak yang jadi prioritas Pak? Kamu tuh tanyaan ke sana. Oh iya. Pak, nanti tahun depan proyeknya apa Pak? Hah? Tahun depan kira-kira apa Pak yang jadi prioritas? Apanya? Tahun depan. Bus Pengadaan bus ya Pak? 4.000. Sama rusun enggak Pak? Bus 4.000. Di katalognya kapan rampung Pak? 3.000 bis sedang, 1.000 busway. Rusunnya 200 blok, tapi ini belum persetujuan Dewan loh. Ini pengajuan kita terus, apalagi Kalau penyerapan anggarannya Pak sejauh ini gimana? penyerapan anggaran sudah lebih dari 40, tapi masih tetap rendah. Tapi nanti Desember rampung. Optimis bisa tercapai target Optimis, 98 DPR. orang kerja nggak optimis ngapain? kalau menurut Bapak yang sudah tercapai apa saja Pak? jabat nih ngerasa gimana? Yang sudah tercapai menurut Tercapai Bapak apanya? ya yang sudah pekerjaan Bapak yang menurut Bapak pribadi sudah Apa anak kerja baru setahun aja yang tercapai. ya kan ada target-targetnya gitu sebelumnya. Oh ini sudah, oh ini Dari belum kampanye Bapak Ya, Jakarta sehat, Jakarta pintar.
Terus Pak, Itu yang udah tercapai Pak. Itu yang udah tercapai. Ya, yang enggak online, Pajak online Pak. pajak, e-katalog kapan Pak? pelayanan, itu sudah dimulai, sudah lihat di lapangan nanti dicek aja puas atau tidak puas Soal dicek. pembenahan birokrasi Pak. Soal pembenahan pelayanan gitu. Belum, masih proses. Kepala dinas kapan Pak di itu revisi Pak? Di Solo. Desember. Iya revisi dulu lah. Sekda Pak kapan? Hah? September. Belum. Pak Sekda siapa sih Pak? 1 tahun menjabat ngerasa gimana Pak? Enggak puas Katanya biasa eselon aja. 2 Biasa bisa aja. outsourcing. Biasa aja. Setahun ini biasa. Orangnya orang kerja ya kayak gini, pagi siang malam. Apa ketimbang sama dulu setahun ini tuh ya? pertama di Solo, kira-kira lebih berat mana sih? Pak. Hah, hewan kurban oh iya. Saja. Masalah ukuran saja. Pak, hewan kurban yang dijual di pinggir di taman kota itu gimana Pak? Pak ada rencana untuk Sembelih aja. dipusatkan nggak? Aduh Pak, serius Pak. Pak ada Itu kan dijual di kan dijual Melaksanakan Pak Dinas. Ya badan dong, BNPB. Pak hewan kurban Pak. Iya dong. Kan kalau anggaran dari Pemprov yang melaksanakan BNPB juga. Iya nanti bisa. Karena yang punya Teknologi. pengamannya di situ. Nanti kita kerjain sendiri. Pak hewan kurban Pak. Hujannya nggak keluar malah masuk. Pak hewan kurban Pak yang dijual di pinggir jalan Pak. Hewannya Hewan gimana? kurban itu yang dijual di taman kota itu kan banyak tuh Pak itu piye. Itu kan mengganggu Pak. Ya. Ada rencana dipusatin nggak dijual situ nggak Pak? Aduh. Kamu kemana Pak? Nggak dijawab.